Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sesi leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan hal yang urgent atau penting di segala aspek atau dimensi. Baik itu dalam skup atau skala yang paling kecil, kedirian, keluarga, kelompok, institusi, instansi, lembaga, atau bahkan negara. Kenapa menjadi hal yang penting kepemimpinan ini? Karena berkembang atau majunya sebuah kelompok, organisasi, institusi, atau lembaga ini terkait dengan kredibilitas atau kemampuan atau skill seorang pemimpin. Begitu juga sebaliknya. Gagal, mundur, hancur, atau chaosnya sebuah kelompok, institusi, lembaga, atau instansi biasanya terkait juga dengan kepemimpinan atau skill leadership seorang pemimpin di dalamnya. Berbincang tentang pemimpin, siapa sih sebenarnya pemimpin itu? Oke. Seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat perencanaan atau planning, melakukan koordinasi, melakukan percobaan atau trial dan error, melakukan kerja untuk mencapai tujuan, cita-cita, atau visi bersama dari kelompok, organisasi, atau institusi yang dia pimpin. Berbincang tentang pemimpin, apa saja yang dibutuhkan untuk memimpin? Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa kriteria yang dibutuhkan untuk memimpin. Salah satunya yang pertama adalah power atau kekuatan, atau tenaga, atau daya, atau kemampuan, bisa juga wewenang, atau dalam sebuah negara mungkin negara yang besar, SDM yang mendukung untuk kepemimpinan. Yang kedua adalah skill, atau kecakapan, atau kepandaian, atau keterampilan seorang pemimpin. Yang ketiga adalah motivation, atau dorongan, atau daya batin, atau kemampuan untuk melakukan motivasi. Yang keempat adalah responsibility, atau tanggung jawab. Ini dibutuhkan untuk memimpin, atau mampu untuk mempertanggungjawabkan atas kebijakan, atas hal-hal yang telah dilakukan, baik oleh dirinya ataupun bawahannya. Kemudian yang kelima adalah teamwork, atau kerjasama. Idealnya seorang pemimpin mampu bekerja sama dalam kelompoknya, dalam organisasinya, bersama dengan bawahannya dan juga struktur lain yang ada di luarnya. Yang keenam adalah communication, atau mampu berhubungan, menjalin komunikasi, atau memberikan kabar, atau pengumuman, atau pemberitahuan yang berhubungan dengan yang dipimpinnya atau hal-hal lain di luar kelompoknya. Yang ketujuh adalah kompeten. Artinya, seorang pemimpin idealnya memiliki kecakapan, kemampuan, kompetensi, atau wewenang. Yang kedelapan adalah support, atau memiliki dukungan, atau sokongan, atau memiliki bantuan, atau mampu membantu. Yang terakhir adalah vision. Seorang pemimpin idealnya mempunyai visi, tujuan, harapan, atau cita-cita. Adapun tugas pemimpin adalah yang pertama, bekerja dengan orang lain. Kemudian, tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Kemudian, berpikir secara analitis dan konseptual. Selanjutnya adalah menjadi seorang mediator. Kemudian, menjadi politisi dan diplomat. Dan membuat keputusan di saat yang sulit. Peran-peran pemimpin. Peran pemimpin yang pertama adalah peran hubungan antar perorangan. Yang kedua adalah peran informal, yaitu peran-peran di ruang struktural, misalnya menjadi teman, menjadi saudara, dan seterusnya. Peran yang tiga adalah peran pembuat keputusan. Ini yang kemudian pemimpin harus bisa memutuskan di saat-saat yang cukup dilematis. Adapun prinsip dasar kepemimpinan menurut Stephen R. Covey adalah
Yang pertama, belajar seumur hidup. Jadi seorang pemimpin idealnya mau untuk selalu belajar dalam kepemimpinannya. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada pelayanan. Kemudian yang ketiga, idealnya seorang pemimpin dapat membawa energi yang positif. Sedangkan gaya-gaya model kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah model otokratis. Pemimpin dalam model otokratis sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakan atau setiap peraturan. Prosedur diambil dari idenya sendiri biasanya. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Ia membatasi inisiatif dan daya pikir dari para anggotanya. Pemimpin yang otoriter tidak akan memperhatikan kebutuhan dari bawahannya dan cenderung berkomunikasi satu arah, yaitu dari atas atau sebagai pemimpin ke bawahan atau anggotanya. Jenis kepemimpinan ini biasanya dapat kita temukan, mohon maaf, di akademi kemiliteran dan kepolisian. Kemudian yang kedua adalah model kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan ini biasa diterapkan dalam sebuah perusahaan dan akan efektif apabila setiap karyawan mengikuti setiap alur atau prosedur dan melakukan tanggung jawab rutin setiap hari. Tetapi dalam gaya kepemimpinan ini tidak ada ruang bagi para anggota untuk melakukan inovasi karena semuanya sudah diatur dalam sebuah tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap lapisan. Yang ketiga adalah model kepemimpinan partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, ide dapat mengalir dari bawah atau anggota kepada posisi kontrol atas pemecahan suatu masalah dan pembuat keputusan dipegang secara bergantian. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan serta adanya suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antar pimpinan dan anggotanya. Yang selanjutnya adalah model kepemimpinan delegatif. Dalam model ini biasa disebut laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dan cara mereka masing-masing. Pemimpin cenderung membiarkan keputusan dibuat oleh siapa saja dalam kelompok, sehingga terkadang membuat semangat kerja tim pada umumnya menjadi rendah. Jenis kepemimpinan ini akan sangat merugikan apabila para anggota belum cukup matang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memiliki motivasi tinggi terhadap pekerjaan. Namun sebaliknya dapat menjadi bumerang bagi perusahaan bila memiliki karyawan yang bertolak belakang dari pernyataan sebelumnya. Kemudian, model selanjutnya adalah model transaksional. Model transaksional adalah jenis model kepemimpinan yang cenderung terdapat aksi transaksi antara pemimpin dan bawahan, di mana pemimpin akan memberikan reward kepada bawahan yang berhasil melaksanakan tugas yang telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Pemimpin dan bawahan memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing. Selanjutnya adalah model transaksional. Dalam model ini dapat menginspirasi perubahan positif pada mereka atau para anggotanya yang mengikuti. Para pemimpin jenis ini memperhatikan dan terlibat langsung dalam proses, termasuk dalam hal membantu para anggota kelompok untuk berhasil menyelesaikan tugas mereka. Pemimpin cenderung memiliki semangat yang positif untuk para bawahannya, sehingga semangatnya tersebut dapat berpengaruh pada para anggotanya untuk lebih energik. Pemimpin akan sangat mempedulikan kesejahteraan dan kemajuan setiap anak buahnya. Model selanjutnya adalah model melayani atau servant. Hubungan yang terjalin antara pemimpin yang melayani dengan para anggota berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral spiritual. Pemimpin yang melayani lebih mengutamakan kebutuhan atau kepentingan dan aspirasi dari para anggota daripada kepentingan pribadinya. Oke, selanjutnya adalah model karismatik.
Pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh yang kuat atas para pengikut oleh karena karisma dan kepercayaan diri yang ditampilkan. Para pengikut cenderung mengikuti pemimpin karismatik ini karena kagum dan secara emosional percaya dan ingin berkontribusi bersama dengan pemimpin karismatik. Karisma tersebut timbul dari setiap kemampuan yang mempesona yang ia miliki, terutama dalam meyakinkan setiap anggotanya untuk mengikuti setiap arahan yang ia inginkan. Yang terakhir adalah model kepemimpinan situasional. Pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan situasional lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap berkembang para anggota, yakni sejauh mana kesiapan dari para anggota melaksanakan setiap tugas. Model kepemimpinan situasional mencoba mengkombinasi proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ada 4 gaya yang diterapkan oleh pemimpin jenis ini. Di antaranya, yang pertama adalah telling direction, atau memberitahu, menunjukkan, memimpin, kemudian menetapkan. Yang kedua adalah selling coaching, atau menjual, menjelaskan, memperjelas, kemudian membujuk. Yang ketiga adalah participating dan supporting, atau mengikut sertakan, memberi semangat, dan kerjasama. Yang keempat adalah delegating, atau mendelegasi, melakukan pengamatan, pengawasan, serta penyelesaian. Presiden Islam terkait kepemimpinan. Adapun model kepemimpinan dalam Islam adalah sebagai berikut. Dalam agama Islam terdapat banyak sekali presiden terkait kepemimpinan yang baik. Salah satunya adalah presiden yang diambil dari Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad dikaruniai 4 sifat utama, yaitu sidik. Sidik berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua adalah amanah. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. Yang ketiga adalah tabligh, atau dapat diartikan sebagai menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya. Yang terakhir adalah fatona. Fatona dapat diartikan cerdas dalam memanage, mengelola, atau mengembangkan masyarakatnya atau yang dipimpinnya. Beberapa prinsip kepemimpinan dalam masyarakat Jawa adalah sebagai berikut. Dalam masyarakat Jawa dikenal 3 prinsip dasar kepemimpinan, yang hal ini dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep tersebut yang pertama adalah konsep Ingarsa Sungtulada. Konsep ini diartikan sebagai pemimpin, terkadang kita perlu berdiri di depan dan memimpin pasukan. Ini penting, terutama jika pasukan kita terdiri dari orang-orang yang kurang berpengalaman. Cara paling mudah memimpin pasukan adalah menjadi teladan, dan cara paling mudah menjadi teladan adalah practice what you preach, atau menjalankan yang Anda khotbahkan. Yang kedua adalah ingmadya mangun karsa. Terkadang sebagai pemimpin kita perlu di tengah-tengah membangun pasukan dan berjuang bersama anak buah atau yang kita pimpin. Biasanya kondisi ini terjadi ketika anak buah kita belum terlalu mengerti tugas dan kewajibannya dan mereka sedang menghadapi pekerjaan yang sulit. Anda perlu membiarkan mereka melakukan sendiri, tetapi dengan membangun jiwa mereka agar semangat dan motivasi mereka tetap membara. Di tengah-tengah mereka, Anda menjadi motivator yang membangun semangat. Yang ketiga adalah tuturi handayani. Hal ini dapat diartikan ketika pasukan atau tim Anda sudah mampu melakukan pekerjaan mereka, kini tugas sudah lebih mudah. Anda perlu step back dan berdiri di belakang memberikan dorongan dan coaching. Biarkan mereka bertugas dan tugas Anda mengamati atau mengevaluasi pekerjaan mereka. Berikut ini adalah beberapa quote atau kata-kata bijak terkait dengan leadership atau kepemimpinan. Para pemimpin sejati memahami bahwa kepemimpinan bukanlah tentang mereka, tetapi tentang mereka yang dilayani. Ini bukan tentang meninggikan diri mereka sendiri, tetapi tentang mengangkat orang lain. Kepemimpinan yang hebat biasanya dimulai dengan kesediaan hati, sikap positif, dan keinginan untuk membuat perbedaan.
Kepemimpinan adalah tentang menjadikan orang lain lebih baik sebagai hasil dari kehadiran Anda, memastikan bahwa dampaknya bertahan lama selama Anda tidak ada. Jika tindakan Anda menciptakan warisan yang menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, melakukan lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, maka Anda adalah pemimpin yang hebat. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.